Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan di dalam ibadah hari ini. Yesus berkata, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menggenapi rencana Bapa dan menuntaskan karya keselamatan bagi umatnya. Mari kita datang ke hadiratnya dengan penuh ucapan syukur dan sembah sujud bagi kemuliaan namanya. Karena kebaktian ini dialaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Mari kita angkat pujian yang pertama, surga penuh kemuliaannya. Kita datang dalam hadirat Tuhan di dalam doa. Segala syukur, pujian, dan hormat hanya milik-Mu ya Tuhan. Semua telah Engkau genapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari penciptaan, daripada penebusan, daripada pimpinan penyertaan Tuhan setiap hari, sampai kami bertemu dengan Tuhan di hari nanti. Bapa, kami umat-Mu datang ke hadirat-Mu saat ini. Kami memohon kiranya Tuhan boleh mengkuduskan kami, hati kami boleh disucikan dari segala dosa ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh memuji, memuliakan nama-Mu di dalam ketulusan hati, dan biar kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan dari awal, pertengahan, sampai akhir daripada ibadah ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah umat-Mu, berikanlah firman-Mu ya Tuhan, dan kuasa Roh Kudus yang boleh membangkitkan hati kami kembali untuk berdekat kepada Tuhan, untuk bernyembah Tuhan dengan sepenuh hati kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Di kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15 berkata, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. Sekalipun kalau ada seorang ibu yang bisa melupakan bayinya, Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya." Mari kita mengingat janji Tuhan ini dengan him yang kedua, "Kau tak kulupakan." Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada kuharapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara Tuhan, Allah yang setiawan, marilah sembah. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yeremia, pasal yang ke-31, ayat yang ke-31 sampai yang ke-34. Yeremia 31, ayat 31 sampai yang ke-34. Saya akan memulainya dengan ayat 31 dan 32, lalu kemudian jemaat dan saya akan membacakan bersama-sama ayat yang ke-33 dan ke-34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan bersama-sama. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Mari kita menyambutnya dengan him yang ketiga, nyatakan kehendak-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam Gereja Reform Injil Indonesia Pusat di Kemayoran ini. Kami menyambut khususnya Bapak Ibu yang pertama kali datang di dalam kebaktian ini. Dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu sekalian dan kami berharap kami bisa beribadah kembali bersama di waktu-waktu yang akan datang juga. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan beberapa warta dan kiranya Bapak Ibu dapat menyimaknya, dan juga beberapa warta lain yang dapat Bapak Ibu ambil daripada warta ini. Yang pertama-tama adalah streaming Reform Injili yang akan dilakukan Senin sampai Kamis yang dipimpin Pendeta Dr. Stephen Tong. Lalu pada hari Jumat nanti ada sebuah PA dengan judul The Theories of Atonement oleh Pendeta Harley Tambunan. Silakan Bapak Ibu sekalian mencatat daripada jadwal ini dan mengikutinya baik secara fisik maupun secara online. Dan kemudian pada hari Sabtu nanti Kapin Jember yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Stephen Tong, kiranya Bapak Ibu sekalian dapat juga mengikutinya. Dan sebuah acara penting khususnya bagi anak-anak akan diadakan di bulan Juni tanggal 20 sampai 22 Juni, yaitu Selasa sampai Kamis, yaitu Bible Camp Nasional dengan judul Kasihilah Tuhan dan Hidup Suci yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Stephen Tong, Pendeta Ivan Kristiono, Pendeta Jimmy Pardede dan rekan-rekan, khususnya untuk kelas 4 sampai 7. Kiranya Bapak Ibu sekalian dapat mengirim anak-anaknya atau anak-anak tetangga atau rekan-rekan lain untuk dapat bergabung di dalam BCN ini. Early Birds dengan harga khusus 800.000, Bapak Ibu dapat mendaftarkan anak-anak per tanggal 5 Juni. Setelah itu harga reguler sebesar 1 juta. Mari kita menyimak beberapa pesan Pak Tong mengenai BCN ini. Tahun ini temanya adalah hidup suci. Apa itu hidup suci? Kita tidak usah banyak pikir, cuma pikir tentang Tuhan. Karena Tuhan itu yang paling suci. Barang siapa yang dekat Tuhan harus hidup suci. Barang siapa yang mengenal Tuhan harus mengenal kesucian. Sehingga satu lagu yang penting, di dalam surga ada Bapa yang suci, maka dosa tak boleh masuk. Kiranya anak-anak dapat berkat besar dari Tuhan dan belajar menjadi manusia yang suci, boleh diterima Tuhan menjadi anak yang disenengin dan yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua anak yang ikut BCN kali ini. Amin. Selanjutnya untuk kelas 8 sampai 12 akan diadakan sebuah acara NRITC dengan judul Hidup Suci Supaya Layak Dipakai Tuhan yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Acara ini akan berlangsung tanggal 26 sampai 29 Juni, Senin sampai Kamis. Dan juga diberikan harga khusus bagi early birds per tanggal 12 Juni sebesar 1 juta dan kemudian harga reguler sebesar 1,3 juta. Mari kita menyimak pesan Pak Tong terkait dengan judul ini. Selamat bertemu lagi saudara-saudara remaja yang kami cintai. Tahun lalu kita sudah mulai fisik, tahun ini sekali lagi anak-anak remaja semua diterima baik untuk kembali mengikuti NRITC. Anak remaja, anak yang paling bagus. Anak remaja, anak yang sangat menarik. Anak remaja, anak yang sangat sehat. Dan anak remaja, anak yang berpotensi untuk berkembang. Kalau orang yang mempunyai kuasa daripada otak, karakter, kekuatan, batin dan sebagainya, mereka kira mereka sudah
boleh dipakai Tuhan, ini adalah pikiran salah belaka. Allah hanya mau pakai orang yang suci. Barang siapa pada waktu remaja menetapkan hati, saya mau hidup suci, maka orang remaja seperti ini setelah besar akan dipakai oleh Tuhan. Kiranya di dalam NRITC kali ini kita boleh belajar dan kita boleh mengerti apa artinya hidup suci dan menjadi anak yang hidup suci, memperkenan kepada Tuhan. Dalam minggu ke depan ini, Pak Tong akan pergi ke Jawa Timur untuk membawakan kapin di berbagai kota seperti Mojokerto pada tanggal 23 Mei, Pasuruan tanggal 24, ke Panjen tanggal 25, dan Tambak Asri tanggal 26. Kiranya Bapak Ibu sekalian dapat mendoakan untuk pengabaran Injil di daerah-daerah ini, dan kiranya kita juga boleh mengumumkan, mengajak saudara-saudari kita yang mungkin ada di Jawa Timur untuk dapat ikut serta di dalam kapin Jatim ini. Lalu pada tanggal 27 Mei akan ada sebuah undangan khusus, yaitu undangan pengukuhan guru besar Pendeta Profesor Benjamin Intan. Beliau akan menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Pluralisme Agama, Teologi Politik, dan Kemaslahatan Bangsa. Sabtu 27 Mei jam 9.30 pagi, Bapak Ibu sekalian dapat menghadirinya, dapat mendaftarkan diri melalui QR Code link yang tertera di atas. Selanjutnya minggu ini juga ada acara khusus, yaitu STRI Intensive Course dengan judul The Nature and Unity of the Church oleh Profesor Andrew McGowan PhD. Senin sampai Kamis tanggal 22 sampai 25 Mei jam 8 sampai jam 2.30 siang di dalam bahasa Inggris. Untuk pelajar biaya 500.000 dan umum sebesar 1 juta. Dan Bapak Ibu sekalian, terbuka untuk kita semua sebuah public seminar yang akan diadakan oleh STRI dengan judul Menghadapi Dosa oleh Profesor Andrew McGowan PhD. Selasa tanggal 23 Mei jam 7 malam sampai jam 9.30 malam di Kapel Hosana dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Harap kita dapat datang belajar bersama-sama di dalam acara public seminar ini. Dan terakhir saya akan menyampaikan sebuah pengajuan permohonan pemberkatan nikah gerejawi, yaitu antara Saudara Febri M. Mangunsong dan Saudari Irene G. Aryani Hutahean pada hari Sabtu tanggal 3 Juni jam 10 pagi di Aula John Calvin. Bagi ada masukan, silakan menghubungi sekretariat gereja. Demikian warta yang dapat disampaikan. Sekali lagi untuk yang lain Bapak Ibu dapat menyimaknya melalui warta ini. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk doa syafaat. Kita nyanyikan lagu yang ketiga, ayat yang pertama sekali lagi.
Mazmur 139 ayat yang ke-23 berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku." Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala salah dan dosa kita, baik yang kita lakukan maupun yang masih ada di dalam hati kita yang kita belum nyatakan di dalam tindakan. Mungkin masih ada iri hati dalam hati kita, kecongkakan, kebencian, hati yang tidak mengampuni, kekhawatiran, dan kurang iman dan tidak percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita akui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-7, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Demikianlah janji Tuhan untuk mengampuni segala dosa kita. Pertama-tama mari kita berdoa untuk Kapin Jawa Timur yang akan diadakan di Mojokerto, Pasuruan, Kepanjen, Tambak Asri pada minggu ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin penginjilan ini ke daerah-daerah ini. Tuhan yang menguatkan hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap persiapan dan penjangkauan kepada banyak masyarakat di daerah-daerah ini. Dan di dalam peperangan rohani ini kiranya Tuhan yang boleh memimpin, membungkus hamba-hamba Tuhan dalam darah Tuhan menghadapi berbagai macam tantangan. Biarlah kiranya Injil Tuhan boleh diberitakan dengan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa untuk Kapin Jawa Timur. Bapa di surga, kami menyerahkan Kapin Jawa Timur minggu ini dalam tangan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa ini adalah peperangan rohani. Kiranya Tuhan Kau boleh membungkus hamba-hamba-Mu dengan darah-Mu ya Tuhan. Beri kekuatan urapan pimpinan Tuhan kepada Pak Tong yang akan memberitakan Injil Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan pakailah beliau ya Tuhan. Kiranya isi hati-Mu boleh disampaikan bagi masyarakat di sana. Oh Tuhan, kami berdoa untuk penjangkauan yang dilakukan di kota-kota ini. Kiranya banyak anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, boleh Tuhan datangkan, Tuhan gerakan mereka untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa untuk kuasa Roh Kudus yang memimpin. Kiranya firman kebenaran Tuhan boleh dinyatakan dan Kau boleh kembali memanggil orang-orang pilihan-Mu kembali kepada Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah pimpinan-Mu di dalam Kapin Jawa Timur di minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa untuk pelayanan anak-anak, khususnya melalui BCN dan NRITC. Begitu banyak godaan, begitu banyak dosa yang mengintai anak-anak kita. Mari kita berdoa biar kira sejak muda bibit daripada Injil boleh ditaburkan di dalam hati mereka. Mereka boleh menerima Tuhan sejak mereka kecil. Mereka boleh bertumbuh di dalam iman yang benar. Dan sepanjang hidup mereka boleh melayani Tuhan. Mari kita berdoa untuk BCN dan juga NRITC. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati, menjangkau banyak anak-anak melalui acara ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan BCN dan NRITC dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur jika tahun ini kembali diselenggarakan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong setiap orang yang mempersiapkannya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan sehingga banyak anak-anak dan remaja boleh ikut serta di dalam acara ini. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh memenangkan hati mereka. Kami berdoa biar kiranya kebenaran Tuhan boleh ditanamkan di hati anak-anak ini. Kami berdoa ya Tuhan, mereka boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Kami berdoa Tuhan taburkan iman di hati mereka. Mereka boleh bertumbuh di dalam iman mereka. Mereka boleh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mereka boleh diajar melayani Tuhan sejak mereka muda. Oh Tuhan, kami serahkan acara BCN dan NRITC ini di dalam tangan Tuhan. Mari kita juga berdoa pembinaan-pembinaan lain untuk anak-anak kita. Di dalam sekolah minggu, di dalam sekolah-sekolah Kristen. Baik itu sekolah Kristen Calvin, Logos,
maupun juga Universitas Calvin Institute of Technology. Kiranya Injil Tuhan terus boleh diberitakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Mereka boleh dididik di dalam kebenaran Tuhan. Kita berdoa untuk setiap KKR-KKR siswa dan KKR-KKR regional menjangkau jutaan siswa-siswi di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan menggerakkan umat Tuhan untuk bekerja, untuk mengabarkan Injil ke anak-anak yang masih muda ini. Mari kita berdoa untuk pelayanan mahasiswa-siswa di seluruh Indonesia. Bapak, kami juga menyerahkan pembinaan, pengajaran bagi anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Bapak, kami berdoa kiranya melalui sekolah-sekolah Kristen, melalui sekolah minggu, melalui bimbingan daripada orang tua, Tuhan, Kau boleh menolong generasi muda kami, Tuhan, untuk diselamatkan oleh Tuhan, untuk dimenangkan oleh Tuhan, untuk dibina iman mereka, bertumbuh di dalam firman-Mu, ya Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, bahkan melayani Tuhan di dalam hidup mereka. Kami serahkan setiap pembinaan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Bapa kami yang begitu setia, yang tidak melupakan kami, yang selalu bersama dengan kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap saudara-saudari seiman yang ada di tempat ini. Kami berdoa di dalam segala tantangan kehidupan, yang mungkin di dalam tengah badai kehidupan. Tuhan, jangan biarkan kami lupa akan janji Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia, yang selalu bersama dengan anak-anaknya, sampai kami bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Hari ini choir Joshua YC akan menyanyikan sebuah lagu "O Ye That Love the Lord" karya Samuel Coleridge Taylor. Kita menyambut mereka, kita siapkan dengan lagu yang ketiga, ayat yang kedua dan ketiga.
Puji Tuhan untuk satu pujian yang sangat indah yang boleh mengingatkan setiap kita bagaimana mengasihi Tuhan dan membenci kejahatan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, seringkali pada waktu kita ditanya apakah kita mengasihi Tuhan, ya seringkali lebih mudah untuk mengatakan amin ketimbang kalau kita ditanya betulkah engkau membenci kejahatan. Tapi pujian yang baru kita dengar mengingatkan kita, ya ternyata bukan cuma anak-anak yang perlu diingatkan bahwa hidup kudus itu penting, bukan hanya remaja yang perlu diingatkan bahwa di surga itu dosa tidak boleh masuk, tapi setiap kita orang percaya sekali lagi diingatkan oleh pujian yang indah ini bagaimana mengasihi Tuhan harus berjalan bersama-sama dengan membenci kejahatan dan ada janji penyertaan Tuhan bagi mereka yang mau hidup di dalam kekudusan. Puji Tuhan sekali lagi untuk apa yang baru-baru kita dengarkan. Jemaat kasih oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya juga ingin mengingatkan kita akan beberapa acara yang diadakan juga di GRI Pusat. Yang pertama, kita akan ada pelatihan penginjilan ya pada bulan Juni ini, ya hari Sabtu ya pukul 1 hingga pukul 3 siang, tanggal 3, 10, 17 dan 24 hanya onsite. Ya ada pelatihan penginjilan untuk pengkhotbah awam. Ya, saudara yang ingin diperlengkapi untuk berbagian di dalam penginjilan khususnya sebagai pengkhotbah awam, saudara bisa daftar dan saudara bisa mengikuti acara ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, diingatkan sekali lagi bahwa kita juga akan ada street. Ya, kita ada street dengan tema Teologia Perjanjian Baru. Ya, Senin lalu kita sudah boleh memulai pertemuan yang pertama, masih ada sekian pertemuan lagi. Saudara yang ingin mengikutinya, saudara bisa mendaftar dan kita akan menjalankannya secara Zoom. Ya, saudara, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita kembali memujikan sebuah pujian yang dari tadi sudah kita pujikan beberapa kali, tapi bolehkah ya kita pujikan dengan sungguh-sungguh menjadi doa kita supaya melalui firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan bersama-sama, Tuhan sungguh boleh menyatakan kehendak-Nya. Saudara, mari merupakan doa kita akan nyanyikan sekali lagi lagu nomor ketiga, bait yang pertamanya saja, Tuhan nyatakanlah kehendak-Mu. Dan pujikan bait pertama dan kemudian Brother Stephen Tong akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Nyatakanlah kehendak-Mu.
Selamat pagi. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, berkatilah kami sehingga kami boleh mendengar firman, mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran dari Tuhan. Ajarkan kami hidup suci dan ajarkan kami berani bersaksi sehingga di mana kami berada, di situ Tuhan diberitakan, anak Tuhan dinyatakan, dan firman kebenaran dari wahyu Tuhan diterima oleh manusia. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita akan meneruskan bicara tentang Saint Anselm dan juga selain soteriologi and also ontological argument yang akan menteguhkan banyak gereja mengenai kepercayaan kepada Tuhan. Hari ini sebelum saya berkhotbah, saya akan mengundang Dr. Profesor Andrew McGowan untuk naik ke atas. Ini kawan kita yang lama. Andrew is our old-time friend. Saya kira dia sudah mengunjungi di sini paling sedikit 5 kali. Have you been here for 5 times? 6. Okay, thank you. Will be 60 times after this. Puji Tuhan. Dulu saya muda, lihat mereka tua-tua. Sekarang saya lihat mereka muda-muda. Karena semua lebih muda dari saya. Yang paling tua saya sendiri. Puji Tuhan ya. You are warmly welcome back to Jakarta. Kami memberikan selamat yang hangat untuk kembali ke Jakarta. We love reform people. Kami senang dengan orang-orang pengajaran reform. I believe you are reform, we are reform, and we are both predestinated by God to be reformed. Saya percaya Anda reform, saya juga reform. Kita memang sudah ditetapkan untuk menjadi reform. You come this time for 2 topics. Dan sekali ini Bapak datang untuk 2 topik. Satu, how to deal with sin. Yang bagaimana menangani dosa. Second, yang kedua, to believe in church. Ya berbicara tentang gereja. The nature of the church. Natur gereja. And the unity of the church. Dan juga kesatuan gereja. Now, why talk about sin is so important in your lecture? Mengapa berbicara tentang dosa begitu penting? I think that every Christian struggles with sin. Saya percaya bahwa setiap orang Kristen bergumul dengan dosa. Even the Apostle Paul said that the things he wanted to do, he didn't do. Bahkan Rasul Paulus sendiri berkata bahwa hal-hal yang ingin dia lakukan, dia tidak lakukan. And yet at the same time we have been delivered from sin. Tetapi pada saat yang sama kita sebenarnya sudah dilepaskan dari dosa. By the power of the Holy Spirit in our lives. Ya, dengan kuasa dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita. So how do we deal with this struggle? Jadi bagaimana kita menangani pergumulan kita? And what does the scripture say to help us? Dan apa yang Alkitab katakan untuk menolong kita? That is the subject of my seminar. Dan itu adalah tema untuk seminar. Harap banyak orang bisa ikut. Ya. Karena orang-orang yang merasa diri sudah hebat, sudah bisa mengalahkan dosa, selalu jatuh di dalam dosa. Maka silakan ikut. Banyak orang yang rasa hebat jatuh di dalam dosa.
Mari kita dengar khotbah baik-baik. Paulus pun bergumul dengan dosa, apalagi kita. Lalu kedua, apakah artinya gereja? Banyak orang sudah berada di gereja, tapi tidak pernah ngerti gereja. Maka hidup mereka seperti orang kafir, seperti orang tidak percaya, dan akhirnya mereka mempermalukan gereja. I say because so many Christians who are living in church, but they didn't know what is the meaning of the church. So they are not glorifying the name of God, even though they are in church. I hope they come to your seminar. What are you going to teach about the church and the unity? Akan ajarkan mengenai gereja, natur gereja dan kesatuan gereja. For the past 3 years in my work in the Rutherford Center for Reformed Theology, we have been writing and publishing on the doctrine of the church. Ya, selama 3 tahun di dalam pekerjaan saya, kami itu sedang menerbitkan buku yang berbicara tentang gereja. And the first book we published was by Dr. Billy Cristanto. Dan sebenarnya buku pertama yang kami terbitkan adalah oleh Dr. Billy Cristanto. But I think that today the unity of the church is a question. Tetapi saya pikir zaman kita sekarang kesatuan gereja menjadi pertanyaan. Jesus prayed that we would be one. Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. And yet there are so many divisions and schisms. Tetapi begitu banyak pemisahan dan skisme. And I think we must seek the unity of the church from a biblical perspective. Dan saya pikir kita perlu mencari kesatuan gereja dari perspektif Alkitab. I myself do not want to unite with those people who call they are church, but actually they are very different from the teaching of the Bible. So Mereka yang mengatakan bahwa mereka menyukai kesatuan, tetapi mereka melakukan apa yang sangat berbeda dari saya Alkitab. tidak mau bersatu sama mereka. Saya tidak mau bersatu dengan mereka. What is the basic and the most important principle of unity? Jadi apa yang menjadi prinsip paling penting mengenai kesatuan? The basic principle of unity is that by the Holy Spirit we are united to Christ. Prinsip yang paling mendasar mengenai kesatuan adalah oleh Roh Kudus kita disatukan di dalam Kristus. And those who are united to Christ should be united to one another. Dan mereka yang disatukan oleh dalam Kristus seharusnya saling bersatu. What is the condition? Holy Spirit unite this man with that man. What is the reason? What is the qualification? Because I don't believe Holy Spirit will unite anybody to anybody. Ketika Roh Except Kudus they have the same belief and same. Ketika Roh Kudus menyatukan satu orang dengan orang lain, apa yang menjadi kondisinya? Saya pikir Roh Kudus tidak akan sembarangan menyatukan orang ini dengan orang itu kecuali mereka mempunyai kepercayaan yang sama. We are united to Christ by faith. Kita disatukan di dalam Kristus dengan iman. And once we are united to Christ, Dan begitu kita disatukan dengan Kristus, we are united to other believers. kita disatukan dengan orang-orang percaya lainnya. The vertical comes first, then the horizontal. Jadi kita harus vertikal itu terjadi terlebih dahulu, baru yang horizontal. So those who have faith in Christ Jadi mereka yang percaya kepada Kristus have a spiritual unity. mempunyai kesatuan rohani. I come from Scotland. Saya datang dari Skotlandia. Atong comes from Indonesia, China. Ya, Pak Tong datang dari Indonesia, dari China. Each of us found Christ, Dan setiap kami kemudian menemukan Kristus. and so we are united to one another. Jadi kita disatukan satu dengan lainnya. When so many people who believe in the wrong teachings and they say they are also in the Christ. Ketika begitu banyak orang-orang yang percaya pada pengajaran yang salah dan mereka berkata mereka juga percaya kepada Kristus. Shall we unite with them Apa- or Holy Spirit uniting us together? Apakah kita perlu bersatu dengan mereka atau apakah Roh Kudus akan menyatukan kami? What kind of significance is Holy Spirit say believer and non-believer cannot be united?
Apa yang menjadi signifikansinya ketika Roh Kudus berkata bahwa orang percaya dan orang tidak percaya tidak bisa menjadi satu? Please make some explanation on that. Tolong berikan penjelasan. The unity that we have in Christ is only possible because we have been born again of the Holy Spirit. Kesatuan We have kita di dalam Kristus hanya mungkin ketika kita sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus. And we have been given the gift of the Holy Spirit. Dan kita sudah diberikan karunia dari Roh Kudus. There can be no unity between those who are Christian and those who are not Christian. Tidak mungkin ada kesatuan antara mereka yang Kristen dan yang bukan Kristen. The unity is only for those who are in Christ Jesus. Kesatuan itu hanya di dalam mereka yang di dalam Yesus Kristus. But as chairman of the Theological Commission of World Reformed Fellowship, Sebagai chairman dari Theological Commission dari World Reform Fellowship, we have just started a new project on ecumenism. kami memulai sebuah proyek baru mengenai ekumenisme. Mostly ecumenism has been done by those who are liberal. Kebanyakan sebenarnya gerakan ekumenisme dilakukan oleh mereka-mereka yang liberal. And they put unity before truth. Dan mereka kemudian mendahulukan kesatuan sebelum atau di depan kebenaran. But we want to explore a reformed and evangelical unity. Tetapi kami mau mengeksplor forum untuk kesatuan orang-orang Injili. But for this you must wait 3 years until we finish our work. Tetapi untuk itu Bapak perlu menunggu 3 tahun sampai kami menyelesaikan pekerjaan kami. Very good. So everybody say ecumenism, everybody say union, unity, but you point out born again, reform, and also evangelical. Ya, semua orang mengatakan ekumenisme, semua orang mengatakan kesatuan, tetapi Dr. McGowan tadi mengatakan bahwa kita perlu ada kesatuan di dalam reform, di dalam kalangan Injili. So it is clear in his seminar and his teaching, you must be born again, you must reform, and you should love the gospel of Jesus Christ, that you can be unity. Jadi jelas ya, Dr. McGowan mengatakan bahwa kamu harus lahir baru, kamu perlu menjadi reform, dan kamu perlu mencintai Injil. So we should reject the false unity. Jadi kita perlu menolak kesatuan yang palsu. False and all only superficial unity. Dan- Union is not unity. Ya, And kesatuan yang palsu dan kesatuan yang cuma di permukaan saja. Bersama-sama tidak harus menunjukkan kesatuan. union is not unity. Unity is not union. Everybody, 1, 2, 3. Clear. 1, 2, 3. Union is not unity. Unity Unity is not union. Union without true unity is useless. Ya, That's jadi called 3U formula. Ya, jadi kita melihat bahwa union tanpa benar-benar menunjukkan kesatuan itu tidak ada gunanya. May God bless us and also bless your lecture, become a blessing for people here. Thank you very much. Tuhan berkati kita. You look younger than before. I am not younger than before, and neither are you. And I believe you have the eternal life. Thank you very much. McGowan with his wife, would you please stand up? Mrs. McGowan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kebaktian pagi ini. Bicaralah, langsungkan hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca satu bagian ayat saja. Roma pasal 1. Ayat 18 sampai ayat ke-20. Rome chapter 1 only 18 to 20. Roma pasal 1. Dari ayat 18 sampai ayat 20. Saya membaca satu kali, semua membaca satu kali. Sebab murka Allah nyata dari surga
atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Semua membaca sekali. 1, 2, 3. Semua rata. 1, 2, 3. Sudah selesai? Cepat banget. Saudara-saudara, something unseen have been manifested to us. Even though cannot see, but you know God is. And He is the one who create the manifestation in human heart to believe He exists. Mari kita berdoa sekali lagi. Nyatakanlah dirimu melalui yang diciptakan, sehingga namun kami yang tidak bisa melihat Tuhan Allah, melihat apa yang dinyatakan di dalam alam semesta. Pimpinlah kami untuk mengerti semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita telah berbicara Anselm mempunyai sumbangsi yang besar, membuat manusia mengetahui apa artinya membayar harga dan kita ditebus daripada tangan iblis. Hal ini telah dibicarakan 700 tahun sebelum Anselm lahir di dunia. Dan hal ini tetap tidak jelas sampai Anselm sudah pertengahan jalan hidupnya, dan maka dia akan membereskan hal ini. The price was paid, with very high price. Who get the price? When we are released, when we are set free by Jesus Christ on the cross, He paid the price. Who get the price? Ini tidak pernah jelas di dalam sejarah. Dari abad pertama sampai abad ketiga, Kristologi diperdebatkan dengan sangat ketat, dengan sangat banyak sudut, tetapi tetap tidak ada jawaban. Yesus bayar harga kepada siapa? Waktu kita ditebus, kita lepas dari tangan iblis, kita menjadi bebas, dan yang menerima harga Yesus Kristus itu siapa? Setan kah? Kalau setan yang terima, hak apa setan menerima bayaran itu? Yang ditanya pertama, kita hutang? Iya. Kita hutang kepada siapa? Kepada setan? Tidak. Kita hutang kepada siapa? Hutang kepada Tuhan Allah. Manusia hutang apa kepada Tuhan Allah? We make sure the glory of God. Kita berhutang kepada Allah, tidak pernah berhutang kepada iblis. Kalau kita berhutang kepada Allah, mengapa setan yang mencaplok kita, yang menguasai kita dan membelenggu kita dengan kekuatannya, dengan kuasa dosa? Paulus berkata, di manakah engkau kuasa daripada kematian? Di manakah sengat daripada dosa? Dua pertanyaan ini membuktikan ada kekuatan yang membawa kita menuju dimiliki oleh iblis. Ada kekuatan yang membelenggu kita, dikaitkan di dalam satu kuasa kematian. Dan kematian akhirnya dimenangkan oleh Kristus. Kuasa dosa dihancurkan oleh Kristus. Christ the conqueror, Christ the overcomer. But Christ overcome whom? Christ conquer siapa? Yesus mengalahkan siapa? Yesus menang atas apa?
sampai kita akhirnya dilepaskan. Kita dilepaskan dari dosa karena Yesus mengalahkan kuasa iblis. Kita dilepaskan daripada belenggu dari Taurat karena Yesus menggenapkan Taurat. Di antara dosa, Taurat, kemarahan Allah, binasaan manusia, dan hutang yang dibayar oleh Yesus harus mempunyai satu kesatuan pengertian ini. Nah, ini yang dikerjakan oleh Anselm. Anselm di abad ke-11 membicarakan bayar harga Yesus Kristus, bukan kepada setan. Bayar harga Yesus adalah kepada Tuhan Allah. Apa sebab? Karena kita tidak pernah hutang setan, kita hutang Tuhan. Kalau kita hutang Tuhan, lalu setan yang dapat bayaran itu tidak benar. Kalau kita hutang kepada Tuhan, hutang harus kembali kepada Tuhan. Mungkinkah kita mengembalikan hutang kepada Tuhan? Tidak mungkin. Mungkinkah kita mengembalikan kepada Tuhan kekuatan kita sendiri? Tidak mungkin. Maka Yesus membayar harga. Yesus membayar segala hutang. Pertanyaan lagi, kalau kita hutang kepada Allah, kenapa kita jatuh di tangan iblis? Alkitab berkata, sementara Tuhan menyerahkan seluruh dunia di bawah kuasa iblis. Berarti Tuhan rela, Tuhan sementara, Tuhan menaruh orang berdosa di dalam cengkeraman iblis, tetapi bukan untuk selama-lamanya. It is not forever that we will be captured by Satan, will be controlled by him who is the power of sin. It is temporary, is willingly God's will, let Satan overcome and Satan control us. For only temporary. Hanya sementara saja. Sampai kapan? Sampai Kristus datang membayar hutang, setan tidak berhak lagi untuk menguasai kita, untuk mengatur kita, untuk memiliki kita. Karena dia tidak pernah mempunyai sertifikat hak milik. Setan tidak pernah mempunyai hak menguasai manusia. Tetapi karena kita berdosa, kita sementara diizinkan. Kebebasan kita diatur, dibelenggu, dikuasai oleh iblis sampai yang membayar hutang datang. Selesaikan semua hutang kita, selesaikan segala kegagalan kita, dan kita akan dilepas kembali. Kita ditebus dari dosa, benar. Kita dilepaskan dari tangan setan, benar. Kita membayar hutang kepada setan, tidak benar. Karena hutang kita kepada Tuhan, maka yang bayar hutang harus bayar kepada Tuhan. Sekarang ditanya, Yesus bayar hutang apa dari Tuhan? Tuhan mau kita hidup memuliakan. Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan mau kita hidup di dalam keadilan. Keadilan, kebenaran. Di kayu sune, ini yang kita tidak mungkin melakukan. Kita tidak bisa menggenapi tuntutan Tuhan. Kita tidak bisa mencapai target Tuhan. Kita tidak mungkin memuaskan tuntutan Tuhan. Itu sebab siapa yang bisa mencapai tuntutan Tuhan? Siapa yang bisa mencapai target yang Tuhan tetapkan oleh kita? Siapa yang bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan Tuhan sebagai manusia harus hidup di dalam kebenaran? Hanya Kristus. Karena Kristus satu-satunya yang bisa membayar harga itu, yang bisa melunaskan tuntutan itu, yang bisa memberikan penghargaan sampai memuaskan hati Tuhan. Maka Yesus telah menjadi representatif kedua yang mengganti Adam. The first Adam committed sin. The first Adam betrayed God. The first Adam disobeyed his creator and break the covenant with God. Adam pertama merusak janji. Adam pertama menghutang kebenaran. Adam pertama berbuat dosa. Adam pertama mati. Lalu mati melanda semua orang yang dilahirkan di dalam kewakilan Adam. Adam is the first representative, and Adam
represent us by denying God, by betraying God, and commit the sin. So he was cast out from the Garden of Eden. Dia diusir keluar dari Taman Eden dan berkeliaran di dunia. Waktu manusia berkeliaran dan di dunia, setan sementara mencaplok kita dan menguasai kita. Dan kita tidak berdaya melawan dia. Tapi pada waktu Yesus datang kembali, dia berkata, "Come unto me. I paid price for you. I paid your debt." Aku membayar utangmu. Aku membayar harga menggantimu. I am the captain your salvation. I am your leader. I am the true representative of the newborn people, because I am the only one who satisfied the demand of the glory and of the righteousness of God. Pada waktu Yesus memenuhi tuntutan Tuhan terhadap manusia yang harus hidup sempurna, yang harus hidup benar, yang harus hidup tanpa berdosa, maka kita mungkin dilepaskan dari kuasa dosa. Inilah ajaran dari Anselm. Anselm mempunyai sumbangsi kedua, yaitu dia membicarakan bagaimana membuktikan Allah berada. Ini bagian, bukan bagian teologi. Ini bagian apologetika. Teologi memperdalam iman orang Kristen di antara orang percaya. Apologetika mengajak orang belum percaya memikir baik-baik mengapa mereka harus percaya Tuhan. Saudara-saudara, waktu kita sendiri merenungkan, memikirkan firman Tuhan, kita mendapat pencerahan, mendapat peneguhan dari Alkitab menjadi orang Kristen yang patuh kepada Tuhan. Tapi pada waktu kita mengabari Injil, mereka yang belum Kristen, mereka mau percaya Tuhan tidak gampang. Maka ada yang disebut apologetika, dogmatika, teologia, doktrin untuk menguatkan orang dalam yang sudah percaya Tuhan. Apologetika mengajak dan minta mereka memikirkan ulang tentang mereka mengapa harus percaya Tuhan. Saya kira dua-dua ini dikerjakan oleh Anselm, the bishop, archbishop at Canterbury. Dia memikirkan bagaimana menteguhkan iman Kristen dan juga dia memikirkan bagaimana mengajak orang belum Kristen menjadi Kristen. Saudara-saudara, semenjak Anselm banyak hal mulai dikorek, banyak hal mulai diulangi lagi mengenai the argument of the existence of God. Nah, apakah ini penting? Engkau bilang saya sudah percaya Tuhan. Bagi saya tidak penting. Tapi kalau disuruh engkau jelaskan, mengapa engkau percaya Tuhan? Apa dasarnya engkau percaya Tuhan ada? Bagaimana engkau diskusi dengan orang tak Kristen dan memberitahu kepada dia sebabnya engkau percaya Tuhan itu berada. Saya kira banyak orang Kristen gagal menjelaskan. Tak mungkin memberikan logika yang kuat. Itu sebab perlu apologetika di dalam hal seperti ini. Namun hal ini seolah-olah ada satu jalan yang tidak anggap benar, yaitu membuktikan Allah ada. Saya membuktikan, engkau membuktikan. Ada orang membuktikan Allah ada dengan cara mengalami mujizat. Tapi ada orang kafir tak pernah percaya ada mujizat, mereka tolak. Ada orang membicarakan Allah ada melalui logika. Tapi ada orang ateis yang tidak mau terima Allah melalui logika. Mereka tidak mau menerima apologetika seperti itu. Itu sebab hari ini kita akan bicara 4 argumen yang penting. Kalau tidak habis, akan bicara 2 di sini, 2 lagi di minggu depan. Yaitu Allah berada melalui bukti pertama. Allah berada melalui bukti kedua. Bukti pertama justru dikerjakan oleh Anselm. Dan itu namanya ontological argument.
Artinya ontological argument membuktikan Allah ada melalui sistem ontologi. Ontologi disebut di dalam bahasa Mandarin pentilun, satu teori yang pada dasarnya sudah berada dalam pikiran manusia dan itu adalah menyangkut ontologi. Saudara-saudara, di dalam ontological argument, Anselm mengatakan semua orang mempunyai pikiran tentang berada. Yang kecil, barang-barang yang kecil, peristiwa tidak penting itu ada. Tapi yang besar, misalnya paling besar, yaitu Tuhan ada. God exists and He is the biggest thing that we can conceive in your mind. In our mind, nothing is greater than the greatest. Yang disebut terbesar, berarti tak mungkin ada yang lebih besar lagi. Antara yang kecil, tengah, besar, terbesar, dan terbesar. Maka tahap terakhir adalah tak ada yang lebih besar daripada yang sudah terbesar. Because nothing is greater than the greatest itself. So the greatest is God. Allah paling besar. Karena Allah paling besar, maka di dalam pikiran manusia tak mungkin ada yang lebih besar dari Tuhan Allah. Lalu tanya, Tuhan Allah kalau itu terbesar, dia ada tidak? Anselm menjawab, tak mungkin yang terbesar itu tidak ada. Kalau yang terbesar itu tidak ada, dia bukan saja tidak pernah menjadi terbesar, terkecil pun tidak, karena dia tidak ada kok. Tetapi Allah adalah terbesar, itu sebab tidak ada yang lebih besar dari dia. Ini malah membuktikan Allah adalah yang terbesar di dalam keberadaan, existence, bukan hanya di dalam otak, di dalam pikiran. Kalau kita hanya memikirkan Allah itu ada, karena dia ada, maka kita percaya kepada dia. Bagaimana membuktikan dia ada? Hanya karena dia di dalam ontologi terbesar. Maka orang-orang yang mempunyai pikiran sedemikian belum bisa mentaklukkan banyak orang yang tidak menerima ontologi sebagai sesuatu keberadaan yang mutlak. Ada seorang namanya Giulio dari Italia. Pada saat Anselmus masih hidup, dia menulis sesuatu tantangan. I don't believe God exists simply because we conceive He exists. If somebody think there is a big island, does it mean that island must exist because he think the island is there? Dia memberikan sesuatu berontak, sesuatu anti teori yang berkata kepada Anselm, kalau engkau pikir yang ada itu yang terbesar, harus ada. Saya pikir ada orang mengharapkan ada satu pulau yang besar. Apakah itu membuktikan pulau itu terbesar? Mereka tidak terima. Tapi saudara-saudara, Anselm punya pikiran tidak segampang, sesimpel sebenarnya apa yang katakan oleh Koinilo itu. Anselm mempunyai arti berada itu bukan di pikiran. Berada itu harus di dalam fakta. Kalau di dalam pikiran kita yang terbesar yang mungkin ada di dunia itu adalah Tuhan Allah. Dan mungkin Allah itu lebih kecil daripada yang lebih kecil dari dia. Karena dia berada yang terbesar. Maka dia pasti ada pada dirinya sebagai yang terbesar. Pikiran ini disebut ontological argument. Dan setelah Anselm meninggal dunia, kita lihat 500 tahun kemudian, di dalam dunia banyak ahli yang paling pintar logikanya. Ada 3 orang paling pintar dalam sejarah. Semua mengaku dan semua menerima, semua setuju ontological argument daripada Anselm. Pertama, bapak filsafat modern. Namanya apa? René Descartes dari Paris. Dia mengatakan, I salute and I agree, I accept the theory of ontological argument daripada Anselm. Kedua, rasionalis yang paling hebat di Jerman, filosof namanya Leibniz. Dia mengatakan, saya terima
saya hormat dan saya mengaku itu boleh saya terima di rasio saya. Namanya Leibniz. Pertama, René Descartes. Kedua, Leibniz. Dari Jerman satu, dari Perancis satu. Ketiga, dari Belanda satu. Orang Yahudi yang namanya adalah seorang bernama Baruch Benedict Spinoza. Seorang Yahudi yang pintar luar biasa. Akhirnya di Amsterdam dia mengaku dia terima ontological argument. Dan di dalam sejarah kalau 3 orang rasionalis yang tertinggi, René Descartes, Leibniz, dan Spinoza menerima Anselm, maka banyak orang ditaklukkan. Tetapi ada beberapa orang tidak percaya. Termasuk salah seorang filosof yang terkenal, Immanuel Kant, tidak begitu terima. Dan ada lagi orang lain yang juga tidak terima. Nah saudara-saudara, saya hari ini mau membuat perbedaan antara ontological argument, cosmological argument, teleological argument, moral argument yang selalu dipakai menjadi 4 hal yang paling penting. Buktikan Allah ada. Itu beda sama reform teologi. Apakah orang reform teologi percaya kita perlu membuktikan Allah ada? Tidak. Orang reform teologi percaya Allah berdasarkan apa? Bukan berdasarkan argumen. Bukan berdasarkan perdebatan. Bukan berdasarkan logika atau rasionalisme. Kita percaya Allah ada. Bukan karena kita terima perdebatan dari manusia. Kita terima Tuhan Allah ada. Bukan karena kita pintar mendiskusikan, mendebatkan. Akhirnya boleh membuktikan Allah ada. Nah ini adalah satu perbedaan besar di antara natural theology and the special revelation. Di dalam general revelation Tuhan menyatakan diri. Di dalam special revelation Tuhan juga menyatakan diri. Di dalam general revelation Tuhan nyatakan diri melalui ciptaan, melalui keajaiban, melalui rahasia, melalui rencana Tuhan Allah yang sudah menciptakan dunia ini. Tapi di dalam general revelation tidak cukup. Generation will never bring us into the understanding of God's will, God's planning, especially God's salvation. Itu sebab Allah mesti menyatakan bahwa dia akan memberikan keselamatan kepada manusia. Dia akan mengampuni dosa manusia. Dia akan memberikan kemurahan kepada dunia ini. Sehingga dia mengirimkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Sehingga saudara-saudara, di dalam teologi natural, kita melihat alam yang ajaib. Tetapi tidak ada keselamatan anugerah Tuhan. Di dalam general revelation, no salvation, no planning of the grace of God. Tapi di dalam keselamatan ada rencana Tuhan mengampuni dosa, memberikan juru selamat, dipaku di atas salib. Ini semua bukan berada di dalam alam. Ini berada di dalam kuasa super alam Tuhan. The supernatural God give us His spiritual revelation to let us know He has planned for pardoning, forgiving our sin, and have the plan to purchase our spirit and pay our price and let us be set free from the power of the Satan. Itu sebab saudara-saudara tadi kita baca Allah menyatakan diri melalui dunia yang kelihatan sehingga kita melihat alam semesta ini. Kita meskipun tidak lihat Allah, tapi kita percaya Allah itu ada karena Dia telah menyatakan diri melalui dunia yang kelihatan. By using the visible nature created by God, even though we cannot see God, we can know His work, His wonderful, His planning, His wisdom in the nature. Saudara-saudara, sehingga kita sekarang mendapatkan satu metodologi yang berbeda dengan natural theology, yaitu Allah menyatakan diri. Sehingga kita tahu
ada Tuhan Allah. Bukan karena alam penuh dengan keajaiban, kita buktikan Allah ada. Tapi Allah menyatakan keajaiban di dalam alam, sehingga kita mengetahui Allah ada. Ini seperti sama kan, tapi beda. Perhatikan, the same thing in between the natural theology and the revelation of God, the same thing discussed in the two kind of theology, that is the creation of God. Sama-sama bicara mengenai ciptaan Tuhan Allah. Sama-sama wilayah di dalam alam yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau sama-sama, kenapa dikatakan natural theology is very different from the special revelation of God? Karena natural theology is by human being as the center point, as the initiator to prove. God cannot be proven by human argument. God is not the result of a human discussion, human proof, and then we believe He exists. We believe God exists simply not because of our proof, because of our God's revelation. Kita percaya Allah ada, bukan karena kita pintar bisa membuktikan dengan argumentasi. No. Kita tidak mungkin pakai argumentasi berdebat. Kita tidak mungkin pakai logika membuktikan. Tetapi Allah menyatakan diri. Allah menyatakan diri sama manusia membuktikan Allah. Dua hal berbeda. Manusia tidak mempunyai kemungkinan membuktikan Allah dengan otak yang dicipta oleh Tuhan ini. Tapi Allah mungkin menyatakan diri karena Dia sendiri rela mengwahyukan diri kepada manusia melalui ciptaan yang kelihatan meskipun kita tidak lihat Allah. We never see God. We need not to see God because God is invisible. God is spirit. Even though God cannot be seen, but we through the creation which is visible to us, we understand the wisdom of Him. He's a creator. Saudara-saudara, jadi argumentasi dari manusia yang mau membuktikan Tuhan Allah bagi reform theologis, no, itu tidak benar. Ini Anselm abad ke-11, kira-kira 400-500 tahun kemudian, di dalam abad ke-16, Calvin menyatakan itu tak mungkin. Maka Calvin mengatakan, bukan melalui keadaan, kemampuan, dan usaha manusia membuktikan Allah ada, tetapi melalui kerelaan, kesanggupan Tuhan menyatakan diri, baru kita mengetahui Tuhan ada. Jadi 2 minggu ini kita bicara tentang 4 argumen, tapi saya minta orang reform mengetahui ini semua cara manusia tidak benar. Kita tidak terima. Meskipun ada sumbangsinya untuk menggugah beberapa orang-orang yang belum Kristen, supaya mereka tahu ini ternyata iman Kristen bukan omong kosong. Ada benarnya, ada debatnya, ada diskusinya. Tetapi semua diskusi tidak cukup. Yang membuktikan Allah ada bukan dari manusia, dari Tuhan Allah yang menyatakan diri. Sekarang saya minta seorang pemuda naik atas. Ya, ada siapa pemuda di sini? Di dalam kebaktian ini kurang pemuda. Dan khotbah-khotbah ini sangat penting orang pemuda. Saya minta seorang dari KUR naik ke atas. Siapa? KUR naik ke atas, satu saja. Coba satu mewakili, silakan berdiri. Laki-laki siapa? Berdiri. Naik ke sini ya. Saya belum lihat jelas, sekarang agak jauh ya. Nah, sekarang mulai tahu ini pemuda KUR kita. Namanya siapa ya? Hah? Apa? Nikodemus. Waduh, nambah gede ya. Nikodemus. Nikodemus umur berapa? 27. Sudah nikah belum? Belum ya? Belum dapat ya? Cari nanti ya. Nikodemus umur 27. Ada papa enggak? Masih hidup? Ada mama? Ada. Masih hidup?
Lu kok tahu dia mama lu? Lu kok tahu dia lahir? Lu lihat. Sekarang saya akan pakai argumen ya. Lu tahu mama lu siapa namanya? Mamamu nama siapa? Hah? Pijen. Ya. Waktu Pijen lahir kamu ngintip ya? Enggak kan? Kamu tidak lihat dia lahir kan? Nah, kamu percaya dia mama lu. Kenapa? Tahu. Hah? Hah? Siapa yang kasih tahu? Diri. Dari diri. Jangan ngawur dulu ya. Saya tanya, Nikodemus, anaknya Pijen, dia di sini tak? Ada di sini? Tidak ada ya. Waktu dia lahir, engkau belum bisa dengar, engkau belum bisa bicara. Lalu satu hari dia bilang, kamu anakku gitu ya. Waktu itu engkau pakai iman apa pakai pikiran percaya dia anakmu? Iman. Waktu dia bilang, Nikodemus, kamu anakku. Kamu bilang, buktinya gimana? Kasih tahu saya dong. Bicara debat enggak ya? Iya. Mama, terima ya. Nah, ini imannya betul enggak? Coba iman dia percaya mamanya yang bicara sama dia, aku mamamu. Dia waktu itu percaya betul enggak? Saya tanya lu jangan diam-diam. Imannya betul enggak? Betul ya? Dasar apa? Pokoknya iman ya. Oke, saya tanya lagi. Lalu engkau tanya Bapak, itu mama gua ya? Tanya enggak? Enggak pernah kan? Hah? Ya, tanya tapi maksudnya kan enggak sampai dalam gitu. Sampai dalam. Kalau dalam tanya gimana? Ma, saya tanya Papa, lu jangan bohong ya gitu. Apakah betul-betul kamu yang lahirkan aku? Kamu tanya Papa. Papa bilang, betul. Lalu kamu percaya ya? Dasarnya apa percaya? Iman. Dasarnya iman. Ya sekarang jangan bilang yang sulit-sulit. Hanya pertanyaan begitu gampang. Dia sudah cukup pusing ya. Saya tanya, kamu percaya Papa yang bilang, aku bapak lu? Atau percaya mama yang bilang, aku ibumu? Yang mana lebih betul? Susah jawab ya. Mau bantu nak? Siapa mau bantu? Datang lagi satu. Coba panggil satu lagi, temen lu. Siapa? Itu di belakang ya. Hah? Yang di belakang. Yang di belakang siapa itu? Dipanggil. Coba namanya. Yang belakang posisi saya. Siapa? Sebut namanya. Lu udah tahu namanya. Coba panggil satu. Nggak usah pergi situ, panggil aja. Hah? Nathanael. Apa? Nathanael. Nathanael. Ayo Nathanael. Kamu kaum pilihan. Ini Nathanael. Ini adiknya Samuel ya? Hah? Adiknya Samuel ya? Ya. Samuel sama kamu papanya sama? Sama. Kok tahu? Mama yang bilang. Hah? Mama yang bilang. Mama yang bilang. Hah. Mama kalau bohong? Gak mungkin bohong sih. Tidak mungkin bohong, waktu yakin sekali. Kenapa mama yang bilang? Mama yang tahu. Mama yang tahu apa? Tahu siapa yang tidur sama dia gitu? Iya. Ya, dengar ya. Dia percaya mama. Kamu anakku. Ma, betulkah kamu mamaku? Saya anaknya mama sama siapa? Sama itu, papamu. Kenapa kamu percaya mama? Dia bilang, karena mama yang tahu dia tidur sama siapa. Ini anak pinter ya.
Kamu datanya mama ya? Bertanya sudah tahu ya. Jadi sekongkolan ya. Kamu percaya mama yang paling ngerti siapa papamu. Ya. Sekarang membuktikan papamu, mamamu caranya apa? Hah? Pakai DNA. Pakai tes darah. Supaya tahu itu siapa papamu. Ini semua seperti iman kita. Saya percaya God is God. Because God tell me He is God. Papa bicara sama kamu, dia papa. Dia kalau bohong, engkau juga tidak bisa buktikan. Maka mesti percaya dia tidak bohong. Lalu bagaimana tahu dia betul-betul? Mama membuktikan, itu papa lu. Waktu mama membuktikan, engkau baru sadar, oh iya. Mama yang tahu kok dia tidur sama siapa. Pasti dia yang sungguh-sungguh tahu. Tapi kalau dia bohong, saya tidak bisa apa kan? Kalau dia bohong, berarti saya ditipu. Tapi kalau dia tidak bohong, itulah kebenaran yang disampaikan kepada saya. Alkitab Rome first chapter verse 18 to 20. God revealed through His creation so we can understand our God because His willingness to tell the truth to us. So we understand. Nah saudara-saudara, Allah pakai alam untuk menyatakan kebesaran Dia sehingga kita percaya kepada Dia. Di sini saya tanya, manusia yang membuktikan Allah atau Allah yang menyatakan diri Allah? Jawab. Maksudnya manusia yang membuktikan Allah. Manusia bisa buktikan Allah atau Allah yang menyatakan diri? Allah yang menyatakan diri. Jawaban Alkitab, God manifest Himself. Not man prove His existence. Di sini bedanya nature theology sama general revelation of God. General revelation of God is God-centered, God initiative. Nature theology is man-centered, man effort. Manusia membuktikan Allah. Manusia punya otak terbatas. Manusia punya sendiri dan mampu. Maka bedakanlah apa yang dinyatakan Tuhan kepada kita sama apa yang dibuktikan manusia tentang Tuhan. Okay, you become good friend now. Ya. Tambah tangan lalu turun. Saudara-saudara, Anselm waktu dia mau membuktikan Allah, dia mengatakan manusia boleh membuktikan Allah karena melalui ontologi. Nothing greater than the greatest, because it is greatest, so nothing greater can be conceived by human mind. There is God. God is the infinite God. God is the greatest God. Nothing is greater than God. And I conceive His mind in my logic. Di dalam otak manusia, saya pikir ada Allah terbesar. Ini bukan dibuktikan dan tidak perlu dibuktikan. Karena Allah sudah nyatakan di hati manusia. Dan ini di dalam Roma pasal 1 tidak ada istilah bukti. Ada istilah menyatakan. Dengar ya. There's no terminology of human proof. Tetapi ada istilah God's manifestation. When God manifests Himself, when God reveals Himself through the created universe, so you can understand God exists. Nah, Anselm pakai ontologi, sesuai itu masih ada banyak. Yang kedua itu disebut cosmological argument. Cosmological argument itu apa? Yaitu melalui ciptaan ini kita mengetahui Tuhan sudah bicara sama kita bahwa Dia mengerjakan segala sesuatu yang ajaib mau membawa kita kepada Tuhan. Cosmology argument lebih umum, tapi tetap itu lain sama apa yang diajarkan oleh Alkitab.
Apa artinya cosmological argument? Yaitu dunia begitu rumit, begitu besar, begitu ajaib, dan begitu heran cara kerjanya. Ini bisa membawa manusia mengenal Tuhan itu ada. Sekarang saya tanya, Henry Ongko coba jawab, matahari sama bumi berapa jauh? Tahu enggak? Hah? Siapa yang di pinggirnya itu? Hah? Tahu enggak? Matahari sama bumi berapa jauh? Uyoko? 150 juta kilometer, saudara-saudara. Matahari, bumi. Itu adalah 150 juta kilometer. Ini jawaban benar. Sekarang saya tanya lagi. Bulan sama bumi beda berapa jauh? Siapa tahu enggak? Bulan sama bumi beda 394.000 kilometer. Hampir 10 kali putarnya dunia ini. Baru sampai di bulan. Bulan jauh di situ, bumi di sini. Tapi bumi sama bulan cuma 394. Bumi sama matahari 150 juta kilometer. Saya tanya, ini angkanya, caranya pasti atau tidak pasti? Boleh dikurangi tidak? Boleh dipanjangkan lagi tidak? Tidak bisa. Ya, in cosmological argument, we see everything already planned. Planned by whom? Nobody knows. We cannot see who is the plan, who is the designer, who is the art decor in this universe. Kita tidak tahu. Tetapi kalau bumi, matahari, 150 juta kilometer dipotong separuh, 75 juta saja, apa terjadi? Kita semua terbakar, angus. Kita akan menjadi sate karena terlalu dekat. Saya tanya lagi, kalau matahari dijauhkan lagi bagaimana? Kalau dijauhkan lagi, kita menjadi es lilin, kita menjadi es batu, kita mati kedinginan. Jadi orang cosmological argument memikirkan, nothing can be changed, nothing can be uncertain, everything can be accurately designed, put the distance, and everything already planned by God. Karena Allah begitu mencintai dunia, bumi dan matahari tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat kita semua kosong, kita semua kekeringan, kita panas, tidak bisa hidup. Kalau terlalu jauh kita semua dingin, semua beku, kita semua menjadi es, tidak mungkin hidup. Siapa yang menentukan? Bukan manusia. Siapa yang mengatur? Bukan saintis, bukan Einstein, bukan Oppenheimer, bukan itu Stephen Hawking. Mereka cuma tahu, terima saja. Yang menerima alam, menerima dunia begitu indah, itu manusia. Yang mau mengerti, manusia. Tetapi tidak mungkin mengerti juga manusia. Tetapi menerima fakta. Karena apa? Sudah ada di situ. Kenapa hidung ke bawah, tidak ke atas? Kalau hidung bikin ke atas, dua lubang menghadap atas, bagus tak? Bagus tak? Tidak bagus, hujan langsung banjir kan? Betul tak? Kenapa atas alis, bukan di bawah? Kalau alisnya di bawah, langsung hujan, sebenarnya basah kuyup. Kenapa ini dua kuping? Semua ada alasannya. Nah ini disebut argument cosmology. The world is very wonderfully and awfully created. And my body is awfully and wonderfully created. Mazmur dari Daud mengatakan, tubuhku dicipta secara heran. Tubuhku dicipta secara mentakjubkan. I'm trembling. I'm so amazed why I'm created this way. Saudara-saudara, kita punya lidah yang paling depan untuk manis.
Yang paling tengah untuk asin. Yang pinggir kanan kiri untuk kecut. Yang paling atas untuk pedas ke otak. Kalau engkau makan wasabi, tahu wasabi? Bagi sini. Kenapa mulut satu fungsinya begitu banyak? Kalau telan yang pahit di belakang. Pahit di belakang, kecut di pinggir, manis di depan, asin di tengah. Itu semua sudah diatur. Tidak bisa robah. Kenapa ciptaan begitu ajaib? Semua karena Tuhan telah merencanakan semua itu. Selama 34 tahun saya menjadi pendeta di gereja ini. Baru hari ini saya bicara mengenai cosmological argument. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan ajaib sekali. Puji Tuhan. Tangan kita 5 jari. Kalau 5 jari sama panjang, tidak bisa kerja apa-apa. Tapi ada yang gemuk-gemuk gede. Ada yang tipis-tipis kecil. Ada yang tinggi-tinggi di tengah. Ini bikin kita. Tangan manusia bisa bikin kapal terbang. Juga bisa goreng telur. Tangan kita bisa bikin skrup yang kecil untuk arloji. Juga bikin mesin yang besar untuk roket. Tangan manusia ini desainnya terbaik. Nothing is better than the design of our hands. The man is able to do everything because not same length of our fingers. Engkau lihat arloji, desainnya lain sekali. Ada yang panjang, ada yang pendek. Karena satu pendek, satu panjang. Engkau langsung tahu ini setengah 12. Ini jam 3. Jam 3:4. Karena kalau dua sama-sama panjang bagus tak? Jawab. Kalau arloji atau jam, dua tangannya sama-sama panjang. Engkau tak pernah tahu jam berapa. Masih buat akuratnya dia bekerja. Tapi tak bisa tahu. Karena sama panjang. Jadi yang desain itu orang yang pintar luar biasa. Yang desain mempunyai semua ukuran dan semua tujuan dan semua pengaturan yang mempunyai bijaksana lebih dari siapa. We thank God He created the universe so beautifully, so wonderfully, so awfully and so detailed. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di atas kepala ada rambut. Kenapa rambut di atas kepala? Dari kecil proteksi. Jangan terlalu banyak matahari. Kena kulit kepala engkau. Saudara-saudara, semua desain itu menunjukkan bijaksana. Dan apakah semua desain dan semua yang sudah dibikin oleh Tuhan ini mau menyatakan apa? Menyatakan keajaiban Tuhan, rencana Tuhan, bijaksana Tuhan, dan kuasa Tuhan. The power of God, the wisdom of God, the planning of God, and all the brilliant understanding of creating everything according to His will. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Kenapa bumi putarnya harus 23 derajat setengah? Waktu bumi putar, dia bukan lurus begini, dia miring. Kenapa? Kalau tidak 23,5, maka tidak ada 4 musim. Putar, nah sini menjadi musim dingin, musim semi, musim panas, musim kemarau. Balik lagi, musim dingin, musim semi, musim panas, musim kemarau. Dengan demikian, bisa ada udara yang berputar-putar dan semua negara mengalami 4 musim, 2 musim karena pimpinan Tuhan. Segala sesuatu cipta itu namanya cosmological argument. Saudara-saudara, lalu dengan bagian, no, so I know God because I prove through this nature God exists. God bilang, no, not you prove, but I manifest. I manifest myself to you, so you know how wise is my design. You know what is the eternal power of my strength, my wisdom, my power, my planning on this universe. Nah, saudara-saudara, saya hari ini sampai di sini saja, yaitu dunia menyatakan kemuliaan Tuhan.
Rencana dan desain Tuhan menyatakan kebesaran Tuhan. Bukan kita bisa membuktikan, tapi Dia menyatakan. Seperti saya sebagai anak, membuktikan siapa papa saya, tidak bisa. Membuktikan siapa mama saya, tidak bisa. Tetapi yang menjadi papa mengatakan kepada engkau anakku. Mengapa saya percaya? Karena saya jujur. Karena saya tidak bohong. Saya rela kejujuran Tuhan, kerelaan Tuhan, dan fakta yang diberikan oleh Tuhan. 3 hal ini semua. Pertama, kejujuran Tuhan, semua. Kedua, kerelaan Tuhan. Ketiga, fakta dari Tuhan. Tuhan rela menyatakan, I believe in God. I believe God exists. I believe Him, not because I can prove Him. Because human-centered, human-initiated to prove God is to prove God. That's impossible. But when God wants to relieve us, want to reveal His truth to us, it is the only way to understand God. Ya, ini bukan cosmological, tapi ini adalah Reform theology. What is the difference between natural theology and Reform theology? Natural theology try to put the merit on man. Man prove God. God said, no, you never prove me, but I manifest myself to you. Minggu depan kita masuk ke dalam teleology argument dan moral argument. Yang lain 2. Sampai di sini saja hari ini. Mari kita berdoa. Saya minta Pendeta Henry naik ke atas. Pimpin kita berdoa menyimpulkan kebaktian hari ini. Dan saya segera berangkat. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami boleh mengenal Allah yang jujur. Kami sungguh bersyukur kami boleh mengenal Allah yang rela untuk menyatakan dirinya ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Allah yang boleh menunjukkan kepada kami bukan hanya Engkau ada, tapi Engkau juga berhikmat dan Engkau juga mengasihi kami. Ajar kami sekali lagi ya Tuhan untuk sungguh-sungguh boleh mensyukuri kalau kami boleh mengenal Allah yang benar, karena sesungguhnya semua itu hanyalah anugerah Tuhan. Dan biarlah kami yang sudah boleh mengenal Allah yang benar, biarlah kami juga boleh untuk bagaimana berespon secara benar. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Stephen Tong yang juga boleh pakai, menyerahkan juga untuk perjalanan berikut ini ke Singapura, Tuhan juga boleh sertai, sehingga kalau dia boleh menjadi berkat bagi kami di tempat ini, biarlah hamba-Mu juga boleh menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan di Singapura. Terima kasih pada dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya serahkan, mari kita berdiri, kita mengikhlarkan iman rasuli. Mari kita semua berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara, sebelum kita akan menjalankan persembahan dari perpustakaan Athanasius, ingin memperkenalkan sebuah buku yang sangat baik yang berjudul Runtut Pijar. Ya, selama beberapa minggu kita bersyukur hambanya Pendeta Stephen Tong boleh memimpin kita untuk boleh mengerti Augustinus Anselmus. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang Tuhan iluminasikan. Ya, sehingga bukan inspirasi ya. Penulis Alkitab diinspirasikan, tetapi orang-orang seperti Augustinus, Athanasius adalah diiluminasikan untuk menolong kita bisa semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi ya bukan hanya Augustinus dan Anselmus saja ya. Ada banyak orang-orang di sepanjang sejarah yang Tuhan pakai sehingga hari ini kita boleh mengerti kebenaran. Nah, Runtut Pijar adalah buku yang mengumpulkan ya siapa-siapa pemikir Kristen yang Tuhan sudah boleh pakai untuk boleh mengajar umat Tuhan, untuk boleh semakin mengenal kebenaran Tuhan. Saudara yang ingin tahu, saudara bisa mendapatkannya di perpustakaan Athanasius setelah ini.
Baik, kita akan menjalankan persembahan, kita akan memujikan bersama-sama pujian lemari yang keempat, bagi Yesus Tuhanku, yang sudah boleh demikian mengasihi kita. Kita akan pujikan sambil persembahan, silakan untuk boleh dijalankan. Bagi Yesus Tuhanku. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, semua yang ku miliki. Bagi Yesus, semua yang ku miliki. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu. Mataku memandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, mulutku memujimu. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, ku menjadi milikmu. Bagi Yesus, ku menjadi milikmu. Bagi Yesus, ku menjadi milikmu. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Raja Mulia. Dengan kasih Kamu panggilku, ku berlindung padamu. Bagi Yesus, ku berlindung padamu. Bagi Yesus, ku berlindung padamu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, juga kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Sekarang kami membawa persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menyucikan dan memakai persembahan kami untuk memperluas pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita akan mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan kita saja. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita boleh pulang ke tempat kita masing-masing dengan kita membawa berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang telah menciptakan engkau dengan sedemikian luar biasanya, Allah yang telah membayar semua hutang-hutang dosamu, dan Allah yang memimpin hidupmu, kiranya boleh semakin dan semakin menyatakan dirinya kepada setiap engkau, memimpin engkau untuk boleh mengerti kebenaran secara lebih penuh, dan menjadikan engkau saksi-saksi untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Puji Tuhan, jemaat silakan duduk. Saat teduh bagi setiap kita, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.